Pada kesempatan kali ini, materi yang akan coba saya sampaikan adalah terkait dengan dasar-dasar penggalangan dana. Nah, kenapa saya rasa perlu menyampaikan ini? Karena saya melihat dalam keberlangsungan program kegiatan kelompok, sumber dana adalah hal yang sangat penting. Kalau tidak ada dana, program tidak akan berjalan. Nah, walaupun kelompok bisa saja berdaya mengumpulkan modal secara swadaya internal kelompok, namun pastinya itu akan sangat sulit. Nah, lalu apakah penggalangan dana ini dapat dilakukan oleh semua orang? Nah, pada kesempatan kali ini, proses penggalangan dana yang saya akan sampaikan ini terkait atau khusus untuk lembaga atau kelompok, bukan penggalangan dana yang diinisiasi oleh individu, karena ada beberapa tahapan yang paling pas dilakukan oleh kelembagaan atau kelompok. Donatur yang akan memberikan dana terdiri dari banyak donatur. Nah, bukan hanya satu, donatur tidak akan melihat detail anggaran yang dibutuhkan, misal terkait dengan spesifik alat dan bahan program kegiatan pada proses ini. Lalu, saya akan mengenalkan dan menjelaskan 6 langkah memulai fundraising. Sebetulnya, rumus atau strateginya banyak sekali ya, banyak di mana-mana. Namun saya coba rangkum dalam tahapan sederhana supaya lebih dapat dimengerti dan bisa kita lakukan. Yang pertama itu ada menentukan program. Nah, jadi kita harus tahu terlebih dahulu kira-kira kita mau menggalang dana untuk program apa, maka ditentukan dulu programnya. Lalu yang kedua, membuat target penggalangan dana. Ini sangat penting juga. Jadi kalau kita punya program, harus tahu nih kebutuhannya dan target penggalangan dananya itu berapa. Nah, selanjutnya nomor 3 yaitu menyiapkan landing page. Nah, apa itu landing page? Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Lalu selanjutnya ada pemilihan metode pembayaran. Jadi kalau donatur sudah tahu dan mau support kegiatan kita, maka kita bisa bantu memberikan metode pembayaran mereka yang sesuai. Lalu ada proses mempublikasi. Nah, ini sangat penting sekali bagi lembaga dan kelompok apabila sudah punya program sebelumnya dan kegiatan sebelumnya, karena ini menyangkut dengan kita ketika mengkampanyekan kegiatan kita dan usaha untuk meraih donatur. Lalu yang terakhir tidak kalah pentingnya yaitu membuat timeline agar kita tahu kapan harus memonitor dan mengevaluasi program penggalangan dana ini. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan langkah-langkah. Yang pertama itu tentukan programnya terlebih dahulu ya. Nah, setiap lembaga dan kelompok pasti sudah punya referensi. Kita akan fokus ke isu apa. Misal, kita akan fokus ke isu lingkungan. Ada juga fokusnya ke isu kesehatan dan juga pendidikan. Itu tergantung kita. Kalau dirangkum, biasanya para donatur lebih tertarik berdonasi ke 3 isu yang tadi. Yang pertama itu isu kesehatan. Para donatur tertarik pada isu kesehatan karena dinilai di program kesehatan ini punya banyak hal-hal yang sifatnya emergensi. Karena kalau tidak dibantu mungkin bisa jadi akan mempertaruhkan nyawa seseorang. Maka isu kesehatan tadi jadi sangat sensitif dan paling banyak meraih perhatian donatur. Biasanya seperti apa sih program kesehatan itu? Nah, yang pertama ada bantuan pengobatan, dan yang kedua adalah fasilitas kesehatan, baik itu fasilitas rumah sakit, klinik, bahkan membangun rumah sakit juga dari nol. Jadi banyak juga kampanye untuk membangun fasilitas kesehatan yang ada di luar sana, dan tentu banyak program-program lainnya di bidang kesehatan. Lalu selanjutnya ada isu pendidikan. Nah, adanya pendidikan sangat penting, apalagi di daerah-daerah terpencil di sana lah yang memiliki fasilitas pendidikan sangat kurang sehingga dibutuhkan bantuan dari donatur. Beberapa lembaga atau yayasan yang memiliki program pendidikan ini biasanya menggalang dana untuk program beasiswa pendidikan dan bantuan sarana pendidikan. Contoh, misalkan membangun sekolah, membangun perpustakaan, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, yang terakhir ini ada isu lingkungan. Isu lingkungan ini sebetulnya sangat luas
mulai dari kebersihan lingkungan, perubahan iklim, penyelamatan atau rehabilitasi satwa dan tumbuhan yang hampir punah. Selain itu juga biasanya banyak lembaga-lembaga penggiat lingkungan yang menggalang dana untuk rehabilitasi lahan kritis seperti kegiatan reboisasi dan penanaman mangrove di lahan yang terkena abrasi. Seperti itu, kawan-kawan. Nah, kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu membuat target penggalangan dana. Setelah kita menentukan program yang akan dilakukan, selanjutnya kita harus membuat target dana yang dibutuhkan. Nah, dasar untuk menentukan dananya seperti apa? Coba saya contohkan misalkan terkait dengan program bimbingan. Misalkan kita membutuhkan biaya 87.500.000 untuk bantuan kegiatan rehabilitasi lahan pesisir yang terkena abrasi yang akan ditanami oleh pohon bakau. Namun biasanya lembaga atau kelompok memiliki kebutuhan operasional juga untuk mengerjakan kegiatannya. Misal kita mau membawa bibit bakau yang jauh itu ke tempat persemaian atau dari tempat persemaian, maka kita butuh kendaraan untuk membawanya. Atau untuk menanam mangrove dengan lahan yang sangat luas, kita tidak bisa hanya mengandalkan anggota kelompok yang jumlahnya terbatas. Namun perlu tenaga buruh atau tenaga tambahan yang harus dianggarkan biayanya. Nah, seperti itu contohnya saya. Lalu untuk operasional kegiatan ini umumnya memiliki range 12,5% sampai 20% dari total dana. Jadi, kalau kebutuhan dana programnya itu 87,5 juta dan biaya operasional kegiatan itu 12,5 juta, maka total kebutuhan dananya adalah 100 juta. Lalu, apakah boleh biaya operasional dianggarkan lebih dari 20% atau di bawah 12,5%? Kalau di bawah 12,5% itu sangat boleh, tapi jangan sampai jadi mempersulit operasional kelompok juga. Untuk biaya operasional lebih dari 20% tidak disarankan, apalagi tertulis di dokumen anggaran karena berkaitan dengan etika fundraising kepada donatur. Donatur akan cenderung melihat kesungguhan lembaga atau kelompok dalam penganggaran lebih ke dana program. Seperti itu. Nah, lalu setelah tahu dana programnya tadi itu 100 juta, apakah target penggalangan dananya itu seperti itu juga nilainya? Atau bisa jadi lebih dari itu? Sebagai lembaga atau kelompok, baiknya kita kalikan 2 atau 3 kali lipat dari kebutuhan dana tadi. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, kita belum tentu bisa menggalang dana 100 juta. Bisa jadi tidak tercapai, hanya 50% saja. Sementara kebutuhan dana itu lebih dari itu. Oleh karena kekhawatiran tersebut, maka kita kalikan 2 atau 3 kali dari target yang kita butuhkan. Lalu yang kedua adalah untuk kita menyiapkan energi lebih kalau misalnya lembaga atau kelompok masih terhitung baru dan belum terlalu percaya diri terhadap fundraising yang kita ajukan tadi, yaitu sebesar 87,5 juta. Maka kita perlu mengalihkannya. Selain itu, apabila kelompok punya strategi yang lebih besar, maka akan menutupi kebutuhannya itu. Lalu yang ketiga adalah siapkan landing page. Apa itu landing page? Landing page adalah sebuah tempat di mana donatur bisa membaca lebih dalam informasi program penggalangan dana. Misal, penggalangan dananya tentang lingkungan. Donatur ingin mengetahui pemakaian dananya itu untuk apa aja sih. Nah, beberapa jumlah pohon yang ditanam, lalu mengapa harus dibantu. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa butuh landing page? Ada 3 poin utama alasannya. Yang pertama itu terkait dengan kepercayaan bagi donatur tentang lembaga atau kelompok program kita. Lalu yang kedua adalah transparansi program, termasuk dokumentasi, foto atau video, dan juga laporan keuangan, misalkan seperti itu. Lalu yang terakhir terkait dengan sarana pembayaran donasi. Jadi ketika donatur sudah membaca semua informasi tentang program kita,
Di akhir nantinya kita bisa menawarkan donatur untuk berdonasi juga dengan dicantumkan metode pembayarannya. Lalu apa saja sih jenis-jenis landing page? Mungkin saya akan merangkum menjadi 4 yang biasanya memang bisa digunakan. Yang pertama itu adalah website lembaga. Saat ini pembuatan website sangat mudah. Sebagai lembaga atau kelompok baru terbentuk, bisa swadaya menyisihkan uangnya untuk membuat website dengan bantuan jasa profesional. Lalu yang kedua ada halaman crowdfunding. Nah, biasanya udah banyak nih website crowdfunding yang menyediakan halaman penggalangan dana. Jadi kita tinggal submit programnya, masukkan nominal target penggalangan dananya, lalu setelahnya bisa kampanyekan halaman tersebut. Lalu ada akun sosmed, akun sosial media. Apabila masih ragu dan belum paham dalam pembuatan website dan halaman crowdfunding, maka sebagai ganti minimal kita harus punya sosmed gitu untuk mengkampanyekannya. Bisa itu di Instagram, Facebook, atau Twitter. Lalu terakhir nih, paling alternatif terakhir lah, itu dengan menggunakan WhatsApp Business Account. Nah, sebagai sarana pelayanan kepada donatur, ini juga bisa digunakan untuk tanya jawab program apabila donatur ingin menanyakan informasi secara lengkap terkait program kita. Nomor WhatsApp biasa juga kita bisa mengupgrade-nya menjadi bisnis akun yang nantinya kita bisa menampilkan katalog program dan informasi yang lebih detail lainnya seperti itu. Yang keempat adalah kita harus memilih metode pembayaran yang ingin digunakan dalam menggalang dana. Lalu apa saja metode pembayarannya? Nah, yang pertama itu kita bisa melakukan dengan menyediakan transfer via rekening bank. Misalnya lembaga atau kelompok menyiapkan rekening khusus untuk menerima donasi. Nah, diusahakan jangan menggunakan rekening pribadi supaya menarik kepercayaan donatur. Lalu yang kedua adalah online payment seperti dompet digital, dan terakhir juga menggunakan tunai atau pembayaran secara langsung. Langkah selanjutnya adalah mempublikasikan. Dalam mempublikasikan, biasanya kita bisa menuangkannya dalam bentuk poster, flyer, video, maupun slide presentasi. Lalu materi yang sudah kita buat itu kita bisa mempostingnya di sosial media atau membagikannya di WhatsApp group, bisa juga secara personal mengirimkannya, dan terakhir bisa menggunakan layanan iklan atau ads. Biasanya layanan iklan itu bisa di Instagram maupun YouTube. Dan langkah terakhir adalah membuat timeline. Pembuatan timeline ini tidak bisa dihilangkan karena bagian dari monitoring program supaya tahu kapan program harus berjalan dan selesai. Jadi kalau bisa kita siapkan timeline kegiatan yang akan kita lakukan, dan juga kita harus bisa menargetkan waktunya. Waktunya mungkin akan sangat bervariasi tergantung dengan program kegiatan. Bisa dalam jangka 1 tahun, dalam jangka misalkan 2 tahun, bahkan dalam jangka waktu sepekan seperti di dalam contoh. Sekian itulah langkah-langkah yang biasanya digunakan dalam proses fundraising. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham terkait dengan langkah-langkahnya dan juga bisa bermanfaat dan diaplikasikan dalam membangun lembaga dan kelompok. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.